Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Dida Lasari. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tab 13 yaitu Controlling Access to File. Langsung saja kita ke materi yang akan kita bahas. Yang pertama ada Basic Linux Permission, terus User Group Order, terus ada Change Ownership, ada Change Permission, Execute Permission, terus ada Review Chmod dengan number, chown pada direktori, dan chmod pada direktori. Langsung saja kita ke materi yang pertama yaitu Basic Linux Permission. Oke teman-teman, di sini bisa dilihat. Jadi Basic Linux Permission itu ada 3. Nah, ini tabelnya seperti ini ya teman-teman. Yang pertama ada read, kemudian ada write, terus ada execute. Nah, di sini fungsinya itu untuk file dan directory itu rada beda ya teman-teman di sini. Nah, kalau misalnya di sini kita permission read ini itu pada directory dia itu adalah list. Nah, sedangkan pada file itu dia membuka atau open. Jadi fungsinya itu membuka suatu file dan melihat suatu directory ya teman-teman. Selanjutnya itu ada write. Itu dia berfungsi untuk mengedit sebuah file pada file ya teman-teman, sedangkan pada directory itu dia membuat ataupun menghapus sebuah directory. Nah, selanjutnya ada execute. Nah, jadi execute itu merupakan permission ataupun izin untuk menjalankan suatu file ataupun masuk ke dalam sebuah directory. Jadi ketika permission ini memiliki kode tersendiri. Nah, jadi untuk read itu nanti dia kodenya itu R, yang write itu WR, ya, write itu W, terus execute itu kodenya X. Saya sudah masuk ke directory root ya teman-teman. Nah, di sini langsung saja kita ketikkan perintah ls min l. Nah, di sini untuk permissionnya itu yang di awal itu ada yang di awal ya ini ya teman-teman, yaitu drw. Ini yaitu drw r min x r min x ya teman-teman. Nah, kalau di directory itu dia ada d-nya itu. Nah, jika itu sebuah file itu tidak ada d-nya ya teman-teman. Teman-teman di sini kita lanjut ke materi yang kedua yaitu user group order. Jadi untuk user group order ini kita akan coba untuk fokus ke dokumen ini ya teman-teman. Itu ada drw xr min x. Nah, dia di sini dia terbagi menjadi 3 bagian yaitu drw xr, terus ada xr dan x. Kemudian nah, drw x ini itu untuk dia merupakan permission untuk user. Nah, kalau yang r min x itu dia merupakan permission untuk group, sedangkan yang terakhir yaitu r min x ini merupakan permission untuk order ya teman-teman. Misalkan kita user, kita memiliki hak akses full untuk dokumen. Nah, kalau kita group itu kita hanya bisa melihat dan mengeksekusinya saja. Nah, sedangkan untuk order juga sama seperti group, kita hanya melihat dan mengeksekusi saja. Kita tidak bisa melakukan editing ya teman-teman. Nah teman-teman, kita lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu change ownership. Nah, saya akan fokus kepada dmtxt. Nah, di sini di
DMTXT ini ada dua dia Damayanti ya teman-teman. Nah di sini saya akan mengganti ownership-nya dengan perintah CLOWN terus dia Damayanti itu, terus ini saya akan menggantinya ke user, terus ketikkan filenya yaitu DMTXT, terus kita enter, terus di sini kita langsung ketikkan perintah -l. Nah di sini untuk DMTXT kepemilikannya sudah berganti menjadi dia Damayanti dan users. Nah teman-teman, kita langsung lanjut ke materi yang ketiga yaitu change ownership. Nah jadi di sini saya akan fokus kepada DMTXT. Nah, di sini itu ada dua dia Damayanti ya teman-teman. Nah ownership-nya dengan perintah teman-teman di sini kita menantikan perintah CLOWN terus dia Damayanti itu, terus ini saya akan menggantinya ke user, terus ketikkan filenya yaitu DMTXT, terus kita enter, terus di sini kita langsung ketikkan perintah -l. Di sini untuk DMTXT kepemilikannya sudah berganti menjadi dia Damayanti dan users. Nah teman-teman, di sini saya akan fokus kepada dia DXT ini. Nah setelah permission ini kan ada dia Damayanti 2 ya teman-teman. Nah sedang di sini saya akan fokus pada dia TXT. Nah, di sini ada setelah permission itu ada dua dia Damayanti ya teman-teman. Nah, dia Damayanti ini yang pertama ini merupakan user kepemilikannya ya teman-teman. Sedangkan dia Damayanti yang kedua ini merupakan grup pemiliknya ya teman-teman. Nah, di sini saya akan mengganti ownership-nya dengan perintah seperti ini. CLOWN terus kemudian kita tuliskan user kepemilikan yang baru, terus di sini saya akan menggunakan user kepemilikan baru yaitu dia Dama2, terus di sini saya menggunakan titik 2, terus di sini kita tuliskan nama grupnya yang menjadi penggantinya. Nah saya akan ganti menjadi grup B, kemudian ketikkan nama file yaitu adalah dia txt, terus di enter ya teman-teman. Kemudian kita ketikkan ls min l lagi, nah di sini untuk dia txt ini sudah berganti ya, kepemilikannya ini sudah berganti menjadi dia Dama2 dan grup B. Nah di sini kita akan coba masuk ke dalam dia Dama2 dengan perintah su dia Dama2. Nah oke teman-teman, di sini saya akan coba melakukan editing pada dia txt ya teman-teman. Di sini kita ketikkan perintah nano dia txt. Nah di sini saya misalkan editing line 1, 2, dan 3. Kemudian di sini kita simpan Ctrl X Y.
terus di sini kita enter. Nah, di sini saya akan coba melakukan editing pada div txt ya teman-teman. Di sini saya akan memerintahkan su nano div txt. Wow. Nah, teman-teman, di sini terdapat line 1, line 2, line 3, line A, line B, dan line C. Nah, di sini kita kemudian kita simpan saja, yaitu Ctrl O, terus di sini kita Ctrl, di sini kita enter, terus di sini kita Ctrl X. Kemudian di sini akan menampilkan perintah chat div txt. Di sini kita enter. Nah, di sini terdapat line 1, line 2, line 3, dan line A, B, C, D ya teman-teman. Nah, di sini kita akan kembali dengan perintah su Diah Damayanti Lestari Nah, terus di sini kita akan ke directory home dulu dengan matikan cd min. Nah, teman-teman, di sini saya sudah mengaktifkan perintah su Diah Damayanti Lestari. Setelah itu kita ketikkan lagi perintah cd min. Terus di sini kita ketikkan perintah ls min l. Nah, di sini untuk div txt itu yang memiliki permission untuk mengedit yaitu hanyalah user kepemilikannya saja ya teman-teman. Untuk group dan ordernya itu tidak bisa atau hanya memiliki permission untuk membaca saja. Yang di sini Diah Damayanti itu bukan merupakan user pemiliknya dan bukan merupakan anggota grup pemiliknya. Nah, di sini kita akan coba dengan perintah ini ID Diah Damayanti Lestari. Seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini Diah Damayanti itu ternyata termasuk dalam ke grup Diah Damayanti saja. Tidak masuk ke dalam grup B ya teman-teman. Artinya kalau misal kita cek nano div txt enter, di sini ada peringatan seperti berkas txt tidak dapat tertulis ya teman-teman. Nah, artinya kita tidak bisa mengedit. Ya teman-teman. Nah, di sini kita akan menghapus. Nah, di sini kita bisa menghapus
dia ada tulisan seperti ini ya teman-teman, ada peringatan seperti ini, file dev.txt is unwritable. Nah, artinya kita tidak bisa mengedit ya teman-teman. Nah, di sini itu kita bisa menghapus ya teman-teman. Ini kita bisa hapus, tapi kita tidak bisa menyimpannya. Ketika kita mau simpan itu, nah, itu dia akan muncul error writing, yaitu permission denied. Nah, jadi dia tidak memiliki permissionnya. Kalau mau keluar, teman-teman bisa klik Ctrl X kemudian no atau X. Nah, kita coba ketikkan perintah dev.txt. Nah, jadi isinya itu tidak berubah ya teman-teman, seperti ini. Jadi untuk user pemilik itu memiliki permission untuk melihat dan melakukan editing. Nah, teman-teman, di sini kita bisa menghapusnya dulu ya, teman-teman. Ini kita hapus, ini kita bisa hapus, tapi kita tidak bisa menyimpannya. Ketika mau disimpan itu, akan muncul error seperti ini ya, teman-teman. Kalau ini ditolak. Nah, jadi dia memiliki permissionnya kalau mau keluar teman. Nah, jadi ini tuh seperti error ya teman-teman jadinya. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin keluar itu, ketikkan Ctrl X. Terus di sini kita take. Terus di sini kita cek dengan cat dia txt. Terus di sini kita enter. Nah, di sini tetap saja ya teman-teman, karena kita menyimpannya, karena tadi kita tidak menyimpannya ya teman-teman. Jadi untuk user pemilihan itu memiliki permission untuk melihat dan melakukan editing. Kemudian untuk grup itu hanya bisa membaca saja. Dan untuk order itu sama seperti grup, yaitu membaca saja. Jadi user itu sama seperti user itu sama seperti diagrama 2 itu. Grup itu merupakan grup B. Dan untuk order itu adalah yang tidak termasuk ke dalam diagrama 2 dan grup B ya teman-teman. Oke, kita Nah, teman-teman, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu change permission. Nah, oke teman-teman, di sini mau buat permission, kita harus login dulu ke user root dengan menggunakan submin. Teman-teman, di sini sudah masuk ke rootnya ya teman-teman. Kemudian saya akan masuk ke dalam nah di sini kita ketikkan perintah cd Saizom dia Damayanti ya. Nah, terus di sini kita akan mengetikkan perintah ls min l. Nah, teman-teman, untuk txt ini pada usernya itu dia memiliki permission read
dan right, dan pada grup itu memiliki permission R saja, dan itu hanya R ya teman-teman. Di sini saya akan menambahkan permission right ataupun mengedit untuk grup ya teman-teman. Nah di sini kan permissionnya adalah right dan read. Nah di sini saya akan menggunakan right lagi. Nah di sini kita ketikkan chmod g plus chmod g plus with dia txt. Aja nang ngene. Magi ginan. Nah, teman-teman di sini kita mengetikkan perintah chmod g plus with dia titik txt. Nah, G ini merupakan grup ya teman-teman. Kemudian W itu write ataupun mengedit. Setelah itu kita di sini menggantikan filenya yaitu .txt. Nah, setelah itu kita enter. Setelah itu kita ketikkan ls winl. Sini kita. Nah, untuk di .txt ini permission untuk grup itu sudah evaluate ya teman-teman, atau read dan write. Nah jadi anggota grup 1 itu bisa melakukan editing dan bisa melihat filenya. Nah oke teman-teman, di sini saya akan memasukkan dia nanti ke dalam grup B dengan perintah user mode min Nah teman-teman, di sini kalian ketikkan user mode min A6 grup B dan ini user kalian ya teman-teman. Terus kita enter. Setelah itu kita cek dengan ID dia. Nah setelah itu kita cek dengan ID dia dan enter. Setelah itu terus di sini kita enter. Nah teman-teman, ngomong terus. Menang. oke teman-teman, di sini saya akan melakukan editing pada dia txt dengan mengetikkan dia txt, terus di sini kita enter. Nah di sini kan tadi kan udah dihapus, terus di sini kita akan
Nah, teman-teman, di sini kan tidak ada tulisan unwritable. Di sini saya akan menghapus dari line 3 ke bawah ya, teman-teman. Terus di sini karena tidak ada tulisan unwritable, jadi kalian bisa mengeditnya. Terus di sini kalian simpan saja dengan Ctrl X, Y, terus di sini kita enter. Terus di sini kita akan cek dengan get dia.txt. Terus di sini kita enter. Dan di sini sudah ada perubahannya ya, teman-teman. Nah, teman-teman, di sini kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu change permission. Terus di sini langsung saja kita ke Debian-nya. Terus di sini, nah teman-teman, di sini lanjut saja ke materi yang selanjutnya, yaitu execute permission. Nah, teman-teman, untuk execute permission itu adalah sebuah izin ataupun permission untuk menjalankan suatu file ataupun masuk ke dalam sebuah directory ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan login menjadi user biasa dengan perintah su dia damayanti. Nah, di sini kita akan membuat file baru dengan menggunakan perintah nano d.sh. Di sini kita enter. Terus di sini kita tekan echo hello world. Terus di sini kita Ctrl X. Nah, di sini kita coba untuk mengetikkan perintah dot slash d dot sh. Terus di sini kita enter. Nah, di sini itu izinnya ditolak ya, teman-teman. Terus sini kita ketikkan perintah ls min l. Nah, di sini untuk permissionnya untuk d.sh itu adalah dia itu tidak memiliki permission execute ya, teman-teman. Kita akan menambahkan permission execute untuk keseluruhan di d.sh ini. Nah, di sini kita masuk ke dalam root terlebih dahulu dengan mengetikkan sumin. Masukkan dan di sini
teman-teman. Nah, di sini kita masukkan perintah cd /home /dia Damayanti. Dan di sini kita ketikkan perintah chmod -x d.sh. Di sini saya tidak menggunakan awalnya itu O atau G ataupun O, jadi O itu untuk user, G itu untuk group, dan O itu untuk folder. Itu karena saya ingin menambahkan execute ini ke keseluruhan ya teman-teman, baik itu pada order, group maupun user. Itu saya akan tambahkan permission execute. Jadi jika kalian ingin menambahkan keseluruhan permission, kalian tidak perlu menambahkan UG ataupun O. Jadi kalian cukup mengetikkan plus atau tanda tambah kemudian X. Dan di sini kita coba, nah di sini kita enter, terus teman-teman, jadi pada d.sh itu sudah menambahkan permission X ya teman-teman. Di sini kita coba menjalankan file d.sh dan perintah /d.sh. Terus di sini kita enter. Nah teman-teman, tadi itu salah, jadi kita mengetikkannya itu chmod +x d.sh. X nya itu kecil ya teman-teman. Jadi kenapa saya tidak menggunakan U, G atau O, karena di sini saya akan menambahkan itu karena saya ingin menambahkan execute ini kepada seluruhnya ya teman-teman, baik pada order, group maupun user. Itu saya akan tambahkan permission execute. Jadi jika kalian ingin menambahkan keseluruhan permission, kalian tidak perlu menambahkan U, G atau O. Jadi kalian cukup mengetikkan plus X, terus di sini kita enter saja, terus di sini kita ketikkan ls-l. Nah di sini execute-nya sudah tertambah ya teman-teman, di ini di d.sh ini execute-nya sudah tertambah. Nah terus di sini kalian ketikkan, kita akan cek dengan /d.sh. Sini kita enter. Dan di sini muncul hello world ya teman-teman, seperti yang tadi kita tuliskan di nano itu. Lanjut ke materi yang selanjutnya. Nah teman-teman, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu review chmod. Oke teman-teman, jadi kita sebelumnya itu sudah menambahkan perintah chmod untuk menambahkan suatu permission. Nah di sini kita akan mencoba menggunakan perintah chmod untuk menghapus sebuah permission ya teman-teman. Nah di sini kita ketikkan perintah ls-l, kemudian kita di sini pada d.txt ini
itu memiliki permission untuk mengedit ya teman-teman, mengedit pada bagian grup. Dan di sini kita akan menghapus dengan perintah chmod, kemudian G untuk grup, kemudian kita min sebagai tanda untuk mengurangi, kemudian kita ketikkan W untuk write, kemudian kita ketikkan nama filenya itu dia .txt. Terus di sini kita enter, kemudian kita ls min l, kita enter. Nah, di sini pada bagian dia txt, pada bagian group permissionnya hanya read saja ya teman-teman. Untuk permission write atau W itu sudah hilang ya teman-teman. Jadi chmod tidak hanya digunakan untuk menambahkan suatu permission, tetapi juga bisa digunakan untuk menghilangkan suatu permission ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke kembali dulu ke Studio Damayanti. Oke teman-teman, jadi kuncinya itu untuk user dia menggunakan u, group itu menggunakan g, dan author itu menggunakan o ya teman-teman. Nah, untuk create itu dia r, kemudian jika wr itu dia w, write itu dia w, dan execute itu x teman-teman. Dan teman-teman, kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu chmod dengan number. Kita ke TP-nya langsung. Teman-teman, sebenarnya kan kita menggunakan chmod untuk menambahkan atau menghilangkan suatu permission dan menggunakan karakter ataupun alfabet. Dan di sini kita akan menggunakan number ya teman-teman, untuk menghapus ataupun menambahkannya. Nah, di sini tandanya itu untuk execute itu 1, kemudian write itu 2, dan read dia itu 4. Nah, di sini kita masuk terlebih dahulu ke user root dan gantikan sumin. Terus ini kita enter dengan password. Terus di sini kita ketikkan cd home dia Damayanti. Terus ini kita ketikkan ls min l. Nah, di sini saya akan fokus kepada txt. Di sini saya akan mengubah permissionnya menjadi untuk user itu dia menjadi full access, kemudian untuk grup itu dia bisa membaca, kemudian untuk order dia hanya bisa membaca ya teman-teman. Nah, di sini kita ketikkan perintah chmod Nah, jadi untuk full access itu kan berarti dia membutuhkan execute, write, dan read ya teman-teman. Nah, execute itu kan dia 1, write itu kan 2, dan read itu 4. Nah, kita jumlahkan angkanya jadinya itu kan ada 7. Terus di sini kita ketikkan 7. Jadi kita kemudian lanjut untuk grup. Nah, grup itu kita akan buat dia bisa membaca dan mengedit. Jadi write dan read.
Jadi right itu kan 2 dan right itu 4. Jadi kita tambahkan menjadi 6. Kemudian untuk order itu dia hanya bisa membaca. Ini untuk grade itu kan 4. Nah, di sini kita ketikkan 4. Jadi 7 ini itu kan untuk user, 6 itu untuk group, dan 4 itu untuk order. Kemudian kita ketikkan nama filenya ya teman-teman, .txt. Kemudian kita enter, terus ini kita ls min l. Nah, untuk dia txt ini untuk user itu sudah full akses ya teman-teman. Kemudian untuk grup itu dia bisa membaca atau mengedit. Kemudian untuk order itu hanya bisa membaca. Nah teman-teman, kita lanjut ke materinya selanjutnya, yaitu CLON pada directory. Oke teman-teman, di sini saya akan fokus pada dir B. Jadi dir B itu memiliki user Diadama Lestari dan grup Diadama Lestari. Nah, kita coba untuk mengubah kepemilikan menjadi Diadama Lestari 2, Diadama 2 dan grup B ya teman-teman, dengan perintah di sini kita dengan perintah CLON dia 2 dan terus titik 2 grup B, ketik nama filenya yaitu dir B, terus di sini kita enter. Nah, di sini kita ketikkan CLN Diadama 2 T2 grup B dir B. Nah, di sini kita ketikkan ls min l dir B. Jadi untuk di dir B ini kepemilikannya masih user Diadamantri Lestari dan grup Diadamantri Lestari. Jadi kita menggunakan CLON Diadama 2 grup B dir B yang akan berubah kepemilikan itu hanya di directory saja, namun isinya itu tidak berubah kepemilikannya ya teman-teman. Nah, jadi di sini saya akan mengubah isi dari sebuah directory itu, kepemilikan juga berganti sama dengan direktorinya. Di sini kita bisa mengetikkan
CLAN min L. Kita enter. Nah, jadi di sini untuk menghentikan panggilan dari schedule tadi, kita menggunakan perintah min R besar ya teman-teman. Di sini kita, yang artinya recursive ya teman-teman. Nah, di sini kita ketikkan min R besar. Terus di sini dia dengan 2 grup B dir B. Nah, terus di sini kita enter. Terus di sini kita ls min L. Nah, untuk dir B ini sudah berubah ya teman-teman. Pilihannya menjadi diagamma 2 dan grup B. Nah, coba kita cek isi dari dir B. Menggunakan ls min L terus dir B. Nah, jadi sini itu adalah diagamma 2 dan grup B. Dan teman-teman, kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu cermat pada directory. Nah, teman-teman, di sini saya akan fokus kepada dir A. Nah, dia itu untuk user dia full access ya teman-teman. Sedangkan untuk grup dia hanya X dan R, untuk order itu X ya teman-teman. Nah, di sini untuk menambahkan permission untuk grup ya, dengan menggunakan perintah chmod g plus w G itu untuk kode grup dan W itu untuk write. Kemudian direkturnya adalah dir A. Terus kita enter. Kemudian kita ls min L. Nah, di dir A ini di sini sudah untuk permission group dia sudah ditambahkan, untuk user full access group sudah full access, dan untuk order itu hanya bisa melihat dan masuk ke sini saja teman-teman. Nah, di sini kita coba perintahkan ls min L dir A. Dan di sini isinya itu permissionnya itu ada yang sama ya teman-teman. Ini. Nah, di sini kita perlu menambahkan w-nya. Di sini kita akan menambahkan w-nya dengan perintah CLON min R G plus W dir A. Terus di sini kita enter. Terus di sini teman-teman, di sini kita menggantikan chmod min R besar G plus W
terus dir a, kita enter, terus kita cek dengan asmin l dir a. Kita enter. Nah, di sini untuk di sini permissionnya sudah berubah ya teman-teman, sudah. Nah, teman-teman, di sini permissionnya sudah berubah ya, teman-teman. Nah, jadi materinya sudah selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Diada Madra Lestari. Di sini saya akan memberikan materi tentang bab 14, yaitu lab setup. Nah, langsung saja ke materi yang akan kita bahas, yaitu yang pertama ada pengenalan topologi, install Ubuntu Desktop, install Ubuntu Server, cloning Debian, setup topologi, konfigurasi RAM VM. Saja kita ke materi yang pertama, yaitu teman-teman, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengenalan topologi. Nah, oke, teman-teman, di sini kita sudah bisa melihat yang pertama itu adalah internet. Itu internet, kita langsung menghubungkan ke Debian server ya, teman-teman. Nah, itu ke Debian server, kemudian dari Debian server ke Ubuntu Desktop ataupun Ubuntu Client. Kemudian dari Debian server ini juga terhubung ke internal network, dan kemudian dari internal network bisa ke Debian server dan Ubuntu server ya, teman-teman. Dan di sini kita akan menggunakan yang pertama ada Debian server. Nah, jadi Debian server itu full CLI, tidak menggunakan GUI ya, teman-teman. Kemudian untuk Ubuntu client ini kita akan menggunakan Ubuntu Desktop atau yang tampilannya itu GUI ya, teman-teman. Nah, di sini juga ada Ubuntu server. Nah, jadi Ubuntu server ini kita menggunakan yang CLI. Kita lanjut ke materi. Lanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu install Ubuntu Desktop dan Ubuntu server. Jadi sebelumnya saya sudah pernah menginstal Ubuntu Desktop dan Ubuntu Server pada bab 6 ya, teman-teman. Kalian bisa menonton tutorial downloadnya pada bab 6 di video saya. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu cloning pada Debian. Oke, teman-teman, jadi nanti kita membutuhkan 2 Debian server ya, teman-teman. Yang pertama itu untuk internal network, yang kedua itu masih untuk router Debian. Nah, karena di sini kita masih memiliki 1 Debian server, jadi kita tinggal mengcloningnya saja ya, teman-teman. Jadi kita perlu menginstal ulang dari awal. Jadi kita tidak perlu menginstal ulang dari awal
karena itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Oke teman-teman, di sini langsung saja kita masuk kepada VirtualBox-nya untuk cara di sini kita titik 2, terus di sini kita pilih